Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif bersama saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi berada di dalam Mitsubishi Delica seperti overview awal tadi yang teman-teman lihat. Dan mobil ini adalah mobil MPV yang sekelas dengan Mazda Biante, Toyota Foxy atau Toyota Nafwan. Mobil ini keluaran tahun 2015 dan dijual hanya di angka kurang lebih 250 jutaan. Itu berarti bahwa mobil ini dengan kelas yang jauh lebih di atas tapi lebih murah daripada Mitsubishi Expander yang itu merupakan low MPV. Nah, mobil ini adalah mobil yang sangat nyaman untuk dikendarai bepergian bersama keluarga, atau misalkan Anda adalah perusahaan travel atau rental. Mobil ini akan sangat recommended untuk dimiliki karena memang memiliki kelas yang ya nyaman untuk perjalanan jauh dengan tentu suasana kabin dan kenyamanan dalam kabin yang luar biasa. Nah, seperti apa mobil ini akan kita ulas. Tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang sebelum-sebelumnya menemukan channel ini tapi belum subscribe, saya ingatkan lagi di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga, dan nyalakan loncengnya karena ada banyak lagi mobil-mobil recommended yang siapa tahu cocok untuk Anda, dan pasti Anda akan dapatkan update-nya kalau loncengnya dinyalakan. Nah, tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah biar kita lebih akrab. Well, untuk lebih jelasnya tentang Mitsubishi Delica, nonton video ini sampai habis. Well, teman-teman sekalian, di depan saya persis ada si Mitsubishi Delica yang bentuknya mengotak seperti ini. Tapi memang mobil ini tidak perlu untuk menjadi terlalu keren tampilannya atau terlalu cakep. Karena kenapa? Inti dari mobil ini adalah pada saat kita berada di dalamnya dan mengendarai atau menjadi penumpang dari mobil ini, kita akan tahu seberapa mewahnya atau seberapa asiknya berada di dalam Mitsubishi Delica. Nah, kalau kita lihat dari sini memang bentuknya unik ya. Unik bentuknya karena kalau kita lihat dari garis pilar A ke bawah ini tajam ke bawah, tapi mesti ada gundukan lagi seperti ini ke bagian kap mesinnya. Tapi ini menjadi ciri khas. Nah, menurut kalian bagaimana dengan desain mobil ini pada saat kita lihat dari luar? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk bagian depannya lampunya sudah menggunakan proyektor pastinya, dan ini adalah lampu dekatnya yang masih menggunakan bohlam ya. Lalu kemudian ada cornering lamp atau lampu corneringnya. Lalu kemudian ada lampu sen juga pastinya. Sepertinya yang ini lampu sennya. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp. Yang fog lampnya ini ada semacam bulatan-bulatan, jadi dia semacam kayak matanya si transformer itu. Cukup keren untuk bagian bawah. Ada bumper depannya dengan front under garnish yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini naik ke atas, ini malah mengesankan SUV crossover seperti yang terlihat pada Nissan Juke dengan Hyundai Tucson atau Tucson atau apalah sebutannya. Nah, selanjutnya di sini ada grillnya. Grillnya ini seperti Jeep ya, kalau kita lihat dari depan yang bentuknya vertikal seperti ini, nggak horizontal, tapi dengan aksen chrome membuat desainnya lebih mewah. Ada emblem 3 berlian karena ini adalah Mitsubishi. Nah, kondisi lampunya di bagian sebelah kanan juga kondisinya masih sangat bagus, nggak ada baret, malah nggak ada pecah atau retak di bawah juga untuk bagian fog lampnya, kecuali bumpernya sepertinya ini sudah mencium sesuatu dari samping. Nggak ciuman dari depan tapi dari samping. Nah, seperti itu. Lalu kemudian wipernya masih menggunakan frame besi. Ini wipernya masih menggunakan frame besi. Lalu kemudian di sini ada kaca kecil untuk overview untuk melihat ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada lampu sennya, lampu sen yang dipasang di spionnya. Jadi lampu sennya tidak dipasang di fender lagi tapi dipasang di spion. Nah, di bawah sini ini adalah velg warnanya 1 tone dengan sistem pengereman depan menggunakan disc brake atau cakram. Nah, kita keliling lagi. Ini adalah handle pintunya karena mobil ini kuncinya sudah menggunakan keyless ya seperti ini, tapi setahu saya dia masih ada anakan kunci biasanya. Nah, seperti ini adalah kunci daruratnya ya. Kalau di Makassar kelihatan kayak badik.
Nah, ini adalah kuncinya. Jadi menggunakan smart key, jadi tinggal pencet tombol di sini, maka dia akan mengunci seperti itu. Lalu kemudian pencet lagi untuk membuka. Nah, handle pintunya sewarna dengan bodi, yang bagian belakang juga. Nah, untuk yang pintu tengahnya ini, dia modelnya sliding kayak Alphard, ciri khas mobil MPV yang tentu nyaman. Kalau di bawahnya ini masih ada Honda Freed atau Toyota, saya lupa namanya yang Toyota. Silahkan tuliskan di kolom komentar yang lebih tahu. Nah, untuk ban belakangnya sama, velgnya 1 ton juga, sistem pengeremannya sudah disc brake. Nah, bannya Vantra ini Hankook ya, Hankook Vantra dengan ukuran ban 215/70 ring 16. Nah, seperti ini. Tempat pengisian bahan bakar adanya di sebelah kiri. Lampu belakangnya kondisinya masih bagus semua, menggunakan bohlem untuk lampu mundurnya. Lampu seinnya juga sama dengan ya warna-warna merah lah, seperti itu. Ada tulisan Delica. Ini adalah Mitsubishi Delica, yang ini tulisannya keren ya untuk tulisannya. Fontnya pipih seperti itu. Lalu kemudian ada kamera mundur. Nah, ini akan sangat membantu pada saat mobil ini dimundurkan dengan kamera mundur seperti itu, karena di belakang sini saya tidak melihat adanya sensor parkir, tapi di belakang sini ada rear undergarnish yang cukup keren juga. Ini MPV tapi tetap ada aksen-aksen SUV crossover seperti itu. Nah, ada reflektor di bagian sebelah kiri, dan tentu di sebelah kanan juga ada, dan di bawah ada lubang knalpot. Nah, ini kalau kita lihat nih ada air, ini menandakan bahwa mesin dari mobil ini masih kering, masih sangat bagus. Nah, tentu ada emblem 3 berlian. Lalu kemudian wipernya ini kondisinya masih oke, kecuali di sini penutupnya sudah tidak ada. Di atas ada washernya. Nah, jadi ini lampu bagasinya, pintu bagasinya sampai ke bawah. Nah, di sini ada grip untuk menutup pintunya. Lalu kemudian ada power back door. Sebelah kanan juga ada. Nah, bagasi belakangnya nggak terlalu luas, tapi cukup luas untuk si Mitsubishi Delica ini. Lalu kemudian di belakang tetap ada seat belt sebagai standar safety untuk yang duduk paling belakang. Bahkan yang di tengah pun ada di atas ini seat beltnya. Yang kanan juga ada. Dan jok ini bisa dilipat. Joknya ini bisa digantung untuk memperluas area bagasi, sehingga penyimpanan barang tentu lebih maksimal lagi. Nah, di sini ada banyak tombol-tombol yang yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ada lampu juga untuk bagian belakang. Ini akan memudahkan kita untuk melihat jenis barang apa yang akan kita ambil. Grip untuk menutupnya kembali, sangat mudah untuk menutupnya, tapi sekali lagi gripnya ini akan kehalang sama tangan karena dengan sini ini belum cukup untuk mendorong ke depan. Jadi tetap akan mengotori tangan nih. Karena mesti mendorong di bagian bodi mobilnya untuk membuat pintunya benar-benar rapat sampai ke dalam. Nah, di bagian lampu sebelah kanannya kondisinya juga masih sangat bagus. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang baret, nggak ada yang rusak. Malah untuk lampu belakangnya mundur masih menggunakan bohlam. Nah, di sini juga sepertinya ada lampu ya. Dan ya garis memanjang horizontal dari kiri ke kanan. Ini menjadi ciri khas daripada Mitsubishi Delica. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Jadi kalau misalkan di belakangnya berembun karena lagi hujan, tenang, tinggal diaktifkan fitur rear defoggernya maka akan bersih. Mobil ini sudah menggunakan V-Coil sebagai solar guard untuk kaca filmnya. Nah, untuk bagian ini yang kurang di sini adalah si tombolnya ini masuk ke dalam, mesti dibenahi lagi. Tetap ada anakan kunci sebagai kondisi emergency. Nah, seperti ini. Untuk pintu sebelah kanannya sama, dia kondisi masih bagus juga pada saat dibuka seperti itu, nggak rusak. Dan menutupnya pun sama, tinggal kita tarik dan dia akan menutup sliding secara otomatis. Nah, ini bahkan bisa diakses dari dalam. Nah, sekarang kita lihat bagian door trimnya. Pada saat kita buka pintu, kita ketemu dengan door trim yang strukturnya gimana ya? Ada banyak aksen-aksen horizontal yang ada di mobil ini, dan ini menjadikan mobil ini kelihatan lebih
kotak di mana-mana. Nah, di sini bahannya lembut juga karena bahannya adalah kain, ada grip dan tempat penyimpanan koin. Power window untuk bagian driver auto, yang lain masih belum, dan ada lock power window-nya, plus untuk membuka dan mengunci pintu, dan ada speaker serta door pocket di sini, door pocket lagi di bawah. Ada 2 tingkat door pocket dengan lampu yang ada di bagian bawah sini. Dan ini pintunya menutup sampai ke bagian dalam sini. Ini ada covernya. Jadi kalau misalkan kaki kita menyentuh ke sini, ini tidak akan mengotori karena kenapa? Dia ditutupi sama si panel yang warna hitam ini. Nah, joknya ini lepas, mesti dibenahi lagi supaya lebih rapi. Yang ini. Nah, ada pengaturan untuk recliningnya dan tentu ada pengaturan untuk ketinggian atau high adjusternya, dan di sini untuk sliding. Di bawah sini tinggal kita tarik ke atas. Nah, mobil ini transmisinya otomatis, hanya ada 2 pedal, tempat pengisian bahan bakar, ada airbag di bawah untuk melindungi bagian kaki. Nah, untuk setirnya di bagian sebelah kanan di sini ada tombol-tombol on off. Ya, nanti kita lihatlah pada saat kita duduk di dalam. Kita overview bagian-bagian yang lain dulu. Joknya ini sudah adjustable untuk headrestnya, lalu kemudian menggunakan jok dengan captain seat seperti ini. Ada sandaran tangan yang bisa dilipat-lipat. Ada tempat penyimpanan tentunya di sini, dan ini ada lagi di bawah sini. Yes. Lalu kemudian ada cup holder, ada di belakang juga. Nah, sekarang kita lihat yang bagian penumpang sebelah kanan. Nah, untuk bagian penumpangnya sebelah kanan, kita nggak bisa lihat door trimnya. Nanti bisa kita lihat yang bagian sana. Nah, kalau kita lihat yang ini, door trimnya ya nggak ada sandaran tangan pada bagian pintunya karena sandaran tangannya ada di seatnya dengan captain seat seperti ini. Nah, ada pengaturan untuk reclining pastinya. Di sini nggak ada meja seperti yang ada di Alphard. Jadi ini hanya pure akses untuk menuju ke seat yang paling belakang sana. Ada door pocket pastinya, seat pocket pada bagian driver dengan penumpang sebelah kiri, dan tetap ada gantungan maksimalnya 4 kilo. Nah, di pilarnya sini ada grip pegangan pada saat kita naik. Di atas juga ada grip yang modelnya retract seperti itu. Dan ya, naik ke mobil ini cukup mudah karena tidak setinggi Pajero Sport atau Triton, dan ya leg support, bahkan kaki saya bisa selonjoran masuk ke dalam, ke bawah kolong seat yang ada di depan. Nah, di sini tinggi saya 168, ini masih ada sekitar 8 cm. Nah, di sini akses untuk menuju ke belakang juga sangat luas, jadi sangat memudahkan kita untuk mengakses seat paling belakang. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah kiri. Semuanya kita intip supaya teman-teman melihat secara detail kondisi mobil ini sebelum memutuskan untuk tertarik dan datang ngecek langsung mobilnya seperti apa. Nah, seperti ini door sliding. Nah, ini joknya sama, bahannya empuk juga, menopang dengan cukup baik untuk bagian kiri kanan, dan tentu headrestnya yang adjustable juga sangat nyaman untuk duduk sebagai bos di bagian tengah. Nah, saran sih sebenarnya kalau membeli mobil ini mesti ada supir. Kalau misalkan bawa sendiri nanti dikiranya supir, karena mobil-mobil seperti ini biasanya paling nyaman itu didesain duduk di bagian tengah. Nah, untuk bagian penumpang sebelah kiri door trimnya sama seperti yang ada di bagian sebelah kanan, kecuali tombol-tombol power window. Lalu kemudian untuk seatnya bagian penumpang depan hanya ada pengaturan reclining dengan sliding. Nah, ini ada kabel untuk USB dengan aux, jadi dia kabelnya menggantung seperti ini. Nah, ada blower AC pastinya dengan tempat penyimpanan barang yang unik di atas sini, dan di bawah juga tetap ada yang ukurannya besar tapi nggak soft opening. Ada airbag sebagai standar safety, dan satu hal bahwa visibility dari mobil ini sangat luas karena kalau kita lihat di sini tetap ada kaca. Ini tidak menutupi, jadi visibility ke depan sudut kanan itu sangat luas. Ada grip pada pilar A di sini, lalu kemudian di atas juga ada, tapi pegangan pada saat naik itu mestinya ada di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk lihat bagian yang lainnya. Jadi demi teman-teman sekalian kita bikin kontennya panas-panasan, nggak ada masalah sih.
demi konten dan demi kalian semua yang nonton YouTube channel ini. Nah, di sini untuk ke bagian speedometernya seperti yang kita lihat, jarak tempuh daripada mobil ini sudah menempuh di sekitar 63.777 km. Nah, seperti itu. Ini adalah tombol untuk melihat info yang ada di MID-nya. Nah, 63.000 km atau mount 6.300 masih masuk bengkel. Nah, jarak tempuh dengan bahan bakar yang masih ada 150 km. Average-nya nggak tertulis di situ karena mobil ini lagi nggak jalan. Ya, seperti itu trip A, trip B. Nah, seperti itu yang ada di head unitnya, MID-nya, lalu kemudian ini RPM-nya, lalu kemudian speedometernya. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan tombol yang ada di sini untuk membuka bagian pintu sebelah kiri. Nah, mesti ditekan lama. Nah, jadi ini adalah tombol untuk membuka dan menutup bagian pintunya. Nah, ini dia akan menutup sendiri. Untuk yang sebelah kanan, yang ini pintu yang sebelah kanan, dia akan membuka sendiri pintu yang ada di belakang sini. Oke, kita tekan lagi, dia akan menutup dengan sendirinya. Nah, jadi kalau misalkan kita nganter anak-anak sekolah, nggak perlu turun bukain pintu, tinggal dipencet di situ. Pastikan parkir di posisi aman supaya nggak ketabrak dari belakang. Mobil ini transmisinya automatic, parkir mundur, neutral, drive dengan drive slow ya, kayaknya DS ini. Lalu kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift yang bahannya nggak murahan, aluminium, tapi sangat asik untuk dimainkan. Di sebelah kiri ada wiper ya, untuk bagian sebelah kirinya. Di sebelah kanan ada tuas lampu di sini. Ini adalah tuas lampunya. Lalu kemudian ada pengaturan spion di sebelah sini dengan pelipatan spionnya yang electric retract. Ada blower AC pastinya yang bisa di on off kan. Lalu kemudian di tengah sini ada cup holder yang ada di bawah sini. Jadi ini ya cup holdernya. Lalu kemudian ada pemantik di bagian bawah. Oh, nggak ada, tapi ya bisa jadi power outlet sih. Nah, cup holder 2 susun, ada 4 jadinya di belakang buat orang yang duduk di belakang. Di sini tetap ada tempat penyimpanan juga. Nah, ini untuk yang biasanya bertanya pajaknya berapa. Nah, tak sebutin lagi, untuk yang mobil ini pajaknya di 5.100.000-an kurang lebih pajaknya. Mobil ini keluaran tahun 2015. Nah, AC-nya masih menggunakan knop putar seperti ini. Tapi sekali lagi, dengan seperti ini akan sangat mudah untuk mengakses sambil mengemudikan kendaraannya. Ada shift lock-nya juga di bawah sini. Lalu kemudian head unit-nya yang modelnya touchscreen. Tapi ini kok nggak nyala ya? Oh ya, nyala. Nah, ini adalah head unit touchscreen. Kalau kita lihat di menu, nah di sini ada radio. Nah, lalu kemudian ada media, USB, video, file, dan seterusnya. Menu lagi. Lalu kemudian ada DVD. Menu lagi, ada mirrorcast, navigasi aux in. Oh, navigasi juga ada bahkan. Ya, volume naik turun. Ya, seperti itulah untuk head unitnya. Dan ada tombol untuk mengaktifkan rear blowernya. Lampu hazard pastinya ada di sini. Nah, di sini ada semacam tempat penyimpanan kecil, nggak tahu naruh apa, naruh es krim pasti tumpah di bawah. Dan di sini klasternya, panelnya adalah piano black dengan aksen silver pada bagian klaster untuk tuas transmisinya. Nah, seperti itu untuk bagian dalam. Di atas ini ada sun visor dengan vanity mirror. Harusnya ada lampu di sini, tapi nggak ada lampunya. Nah, ini bautnya hilang satu nih, masih dirapikan lagi. Ada lampu baca pastinya dan masih belum LED. Di sini juga sun visor dengan vanity mirror pada bagian penumpang sebelah kiri. Di atas sini, nggak tahu ini fungsinya buat apa, buat menggantungkan sesuatu kah maybe. Nah, ini bisa dilepas.
Tapi ini semacam kalau misalkan kita mau naruh tirai kali ya. Kurang lebih seperti itu. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Yang di belakang juga ada blower AC-nya, tapi bisa diatur juga dengan pengaturan AC yang ada di sana. Jadi dual sound AC-nya, sorry saya nggak tunjukkan langsung nih. Nah seperti itu. Untuk seat belt-nya ini tentu bisa diatur naik turun ya. Nah si spion kecil yang ada di sana yang saya tunjukkan tadi akan bisa kita lihat sudut yang ada di bagian kiri depan sana pada saat dia akan mentok. Nah sangat berfungsi dan ya sangat cocok untuk dipasang di situ karena di pilar itu ada kaca kecil, jadi memang benar-benar memperluas visibility. Nah kita bisa melihat dari sini, ini sangat luas sampai ke bagian sebelah kanan seperti ini. Nah visibility daripada mobil ini yes memang sangat luas. Nah sekarang untuk bagian mesinnya, coba kita lihat bagian mesinnya. Untuk mengakses bagian mesin tinggal tarik tuas yang ada di bawah sini. Nah seperti ini mesinnya. Kalau kita lihat masih belum ada nada pincang karena memang mobil ini keluaran tahun 2015. Biasanya mobil untuk keluaran tahun 2015 berarti 5 tahun pemakaian harusnya nggak ada masalah yang berat. Apalagi kalau rutin servis atau rutin untuk mengikuti periodical maintenance-nya. Nah kondisi mesinnya masih oke semua. Tentu mobil ini sangat capable untuk menarik beban kabin dari mobil yang cukup besar. Karena mobil ini kapasitasnya 2000 cc dengan tenaga sebesar 150 PS dan torsinya di 191 Nm. Nah itu adalah tenaga mesin yang cukup capable untuk ya sedikit berakselerasi pada saat mobil ini dipakai jalan-jalan keluar daerah. Nah di sini ada peredam untuk bagian kap mesinnya, dan kap mesinnya ini kecil mungil karena memang bagian mesinnya masuk ke dalam sama seperti yang ada di Alfa. Nah teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan atau itu yang bisa kita ulas tentang Mitsubishi Delica keluaran tahun 2015. Dan buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, jangan lupa kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan ya kita bisa mendiskusikan tentang mobil ini. Atau bahkan kalau misalkan teman-teman belum mau membeli mobil ini tapi mau merental mobil ini atau menyewa mobil ini, bisa juga. Tetap silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi atau klik link WhatsApp yang ada di situ, dan tentu akan direct langsung ke WhatsApp saya. Nah, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mencari rumah, ya punya mobil nggak punya rumah, nggak punya garasi, itu menurut saya masih kurang. Rumah adalah kebutuhan utama, mobil adalah kebutuhan kedua setelah rumah. Biasanya seperti itu ya, balik ke teman-teman lagi sih. Nah, saya ada YouTube channel juga satu lagi, yaitu A4 Home. Silahkan teman-teman kunjungi A4 Home untuk melihat rumah-rumah yang recommended untuk teman-teman miliki. Ada rumah yang ya cicilannya mulai dari di bawah 2 jutaan sampai ke yang 40 jutaan sebulan juga ada di situ. Nah, terima kasih atas perhatiannya kali ini, dan semoga kita semua terlindungi dari virus corona. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.